Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila jamil anbiya mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jamil malaikatul muqarrabin wa jalla jaddi syamdal qadir jilani sallallahu tumaila musannif hadal kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Jalaluddin al-Mahalli rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihima fi ulumihima fid dharain amin. Mausanillah masyayikhina wa nakusuina wa ila bi wa mi wa zawjati wa jami'i auladi wa ila nawar wa la jami'ul nabi hadil majlis al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Izin untuk share. Ini yang kemarin terakhir tanggal 4 bulan 10 sampai ayat 80. Ini lanjutnya ya, 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil 'adzabi hum khalidun. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihim mattakhaduhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق
ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 80. Tara, melihat siapa kamu Muhammad? Ya Muhammad, wahai Muhammad, kathiran akan orang banyak, minhum dari siapa? Ahli Makkah apa? Alladzina kafaru. Alladzina kafaru. Dari orang-orang kafir. Ya tawallawna pada berwali siapa alladzina kafaru, alladzina kepada orang-orang banyak, kafaru yang pada kufur siapa alladzina min ahli Makkah dari penduduk Mekah, bughdhan karena benci maka kepadamu. Labisa sungguh sejelek-jeleknya apa sesuatu qaddamat yang telah mendahulukan atau menghidangkan lahum kepada alladzina kafaru apa anfusuhum siapa anfusuhum diri mereka dirinya alladzina kafaru minal amali dari suatu amal lima'adihim untuk hari kembali atau tempat kembalinya alladzina kafaru al-mujibi yang wajib lahum untuk alladzina kafaru an sakhito an sesungguhnya sa'an itu sakhito telah murka siapa Allah alaihim kepada alladzina kafaru wabil adabi dan itu di dalam adab adapun alladzina kafaru khaliduna itu khaliduna pada kekal abadi semuanya. Bani Israel ya Bani Israel. Jadi ini ceritanya orang-orang Bani Israel itu kan masih ada pada masa Nabi Muhammad. Gak cuma itu, sampai sekarang pun itu ada. Ya Muhammad, kamu melihat kepada mereka. Itu mereka itu pada berwali. Ya tawallawna alladzina kafaru. Pada berwali kepada orang-orang kafir. Artinya tidak berwali kepada Nabi Muhammad. Padahal saat itu yang menjadi penguasa pemerintahan itu adalah Nabi Muhammad di Madinah. Termasuk mereka berwalinya itu masih kepada orang-orang kafir yang ada di Makkah karena tidak suka kepadamu. Itu dulu kan ada ya orang-orang Nabi Muhammad ini ketika di Madinah termasuk di situ menguasai terhadap orang-orang Yahudi. Ada dua kelompok, dua suku Yahudi itu yang kemudian bergabung kepada kaum muslimin, yaitu suku Aus dan Khazraj. Kalau Khazraj asal-asalnya dari daerah Yaman, kalau Aus itu ya dari sekitar Madinah situ. Nah, dengan begitu maka orang Islam itu malah tambah menjadi kuat. Padahal sebelumnya mereka ingin agar supaya orang-orang Yahudi itu masih bersatu untuk memusuhi kepada Islam. Akhirnya kan mereka membuat persekongkolan dengan orang-orang kafir di Mekah.
Nah ini yang disebut untuk apa? Untuk menyerang kepada Nabi. Nah ini tuh yang disitir oleh ayat ini. Jadi orangnya itu ada di Madinah, sukunya ada di Madinah, tetapi berwalinya kepada orang-orang kafir di Makkah. Karena apa? Karena tidak suka dengan Muhammad. Enggak sukanya itu sudah seringkali kita jelaskan. Bukan karena Muhammad tidak mampu, bukan karena apa? Iri, rasa iri. Bahwasanya mereka tidak rela apabila kepemimpinan, kenabian ini kemudian berpindah dari kaum Bani Israel menuju kepada orang-orang Arab di Mekah itu. Nah, itu mereka nggak suka seperti itu. Berarti apa? Berarti superioritas atau yang namanya simbol suatu keunggulan ini tidak berada lagi di mereka. Nah, mereka tidak suka seperti itu, sehingga cari celah-celah bagaimana supaya bisa menghancurkan kepada Nabi Muhammad. Nah, yang mereka hidangkan labi sama qaddamat lahum anfusuhum, yang mereka hidangkan berupa diri mereka itu ya anfusuhum ma qaddamat, apa yang telah mereka kerjakan atau apa yang mereka hidangkan ini nggak sinkron dengan keselamatan di akhirat, karena sebenarnya yang namanya maqaddamat itu amal-amal yang telah dikerjakan ini supaya di akhirat mestinya bayangannya atau refleksinya itu adalah yang bisa menyelamatkan mereka di akhirat. Kan seperti itu. Kenapa ini dikatakan atau dihubungkan dengan akhirat? Karena mereka itu termasuk orang yang tahu akhirat. Karena mereka itu adalah orang-orang yang dituruni kitab suci, yaitu kitab sucinya Nabi Musa. Nabi Musa itu referensi banget loh, Taurat itu. Yang namanya Nabi Dawud ini juga mendakwahkan kitab Taurat. Yang namanya Nabi Isa itu sebenarnya juga mendakwahkan kitab Taurat. Makanya di perjanjian baru ini tidak kurang dari 50%. Ini diambil dari perjanjian lama atau kitab Taurat itu tadi. Walaupun orang-orang Kristen ini tidak mengakui kalau itu adalah semacam kalau kita plagiarisme ya, tetapi itu memang mengambil. Dalam aturan kitab suci sebenarnya hal seperti itu kalau memang itu berasal dari Allah ya semestinya memang seperti itu. Al-Quran sendiri kan bukan sesuatu yang baru sama sekali, tetapi banyak ayat-ayat yang berasal dari Taurat itu malah diakui dalam Al-Quran. Injil juga begitu. Membuat Allah itu murka. Ansakitallahu alaihim wa bil adabihum khalidun. Padahal kemurkaan Allah itu kalau terkait dengan nasib di akhirat, mereka nanti itu akan kekal abadi di dalam azab Allah. Inilah yang berat itu kayak gitu. Kekal abadi di dalam azab Allah. Mbak enak banget kekal abadi dalam azab Allah. Dan itu diusahakan. Padahal kekal abadi dalam azab itu misalnya orang itu santai-santai saja itu sudah bisa memperoleh. Nah ini sudah diusahakan, kemudian dapatnya adalah kekal abadi di akhirat. Untuk mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. Titik. 81. Walau kanu, dan jika pada ada siapa Bani Israel itu yu'minun, pada beriman siapa Bani Israel billahi kepada Allah wa Nabi dan kepada Nabi Muhammadin ya Muhammad
wama dan sesuatu unjila yang diturunkan apa ilahi kepada Muhammad. Mantakhaduhum nescaya tidak pada mengambil siapa Bani Israel hum kepada alladzina kafaru ayat al-kufar artinya kepada orang-orang kafir auliya sebagai wali-wali atau penguasa. Walakinna katsiran minhum dan tetapi kebanyakan minhum dari Bani Israel itu fasikuna orang-orang fasik. Ai kharijuna artinya pada keluar semua anil imani dari iman. Bentar panas ya. Nah. Orang-orang yang fasik ya. Seandainya mereka beriman kepada Allah. Serius ya imannya kepada Allah, beriman pula kepada Nabi. Ya memang seharusnya mereka itu pada beriman kepada Nabi. Aturannya seperti itu. Bukan kok kalau beriman itu kalah itu ya enggak. Harusnya mereka itu memang beriman kepada Nabi. Dan juga beriman kepada Al-Quran. Wa ma'unjila ilaihi. Beriman kepada Al-Quran. Enggak mau mengakui Al-Quran. Nyari-nyari aja. Kelemahan-kelemahan. Tapi ya luar biasa ya Allah Ta'ala itu. Misalnya Muhammad ini banyak mengambil ayat-ayat dari misalnya dari Injil, dari Bible. Muhammad ini tidak bisa membaca, tidak bisa nulis. Nah itu sebenarnya sudah di-shielding, sudah diprotek oleh Allah Ta'ala akan adanya kemungkinan orang meragukan kepada Nabi Muhammad. Nah orang bodoh, enggak bodoh, kalau enggak bisa nulis, enggak bisa membaca itu bukan berarti orang bodoh. Ya. Dan Muhammad tidak difabel. Tetapi itu jalur wahyu itu loh ya. Jalur wahyu. Orang difabel saja yang punya keunggulan kan juga banyak. Misalnya orang tuli, orang tunanetra. Tunanetra itu jalannya pakai apa? Kok mereka bisa berjalan cepat hanya berbekal tongkat tunanetra itu. Ya. Kok bisa kayak gitu ya orang tunanetra menggunakan apa seperti itu. Nah, ini suatu realitas bahwa di luar mata ini sebenarnya ada perangkat yang bisa dipakai untuk melihat. Tidak ada lain ya kecuali dengan hati seperti itu. Terus latajidan sungguh menemukan betul siapa kamu Muhammad ya Muhammadu wahai Muhammad. Asyaddan nasi akan orang-orang yang sangat keras apanya adawatan permusuhannya lilladina kepada orang-orang banyak amanu yang pada beriman siapa alladina itu al-yahudu orang Yahudi walladina dan orang-orang banyak asyraku yang pada mensekutukan siapa alladina min ahli Makkah dari penduduk Makkah li tadau fi kubrihim karena berlipat gandanya kekufuran daripada alladzina wajahlihim dan bodohnya alladzina wan himakihim dan tunduknya atau hancurnya alladzina fittibail hawa di dalam mengikuti terhadap hawa. Sungguh kamu Muhammad akan menemukan orang yang sangat benci, sangat memusuhi kepada orang-orang beriman itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang bersekutu. Di situ orang-orang Yahudi dikumpulkan dengan orang-orang yang mensekutukan. Kenapa sampai seperti itu?
Orang yang mensekutukan itu padahal membuat tandingan kepada Allah Ta'ala. Karena orang-orang Yahudi ini orang-orang yang tidak serius atau bahkan tidak tenanan di dalam mengamalkan Taurat. Jadi apa-apa dikatakan wa ahallu ma harramallah wa harramu ma ahallallah. Mereka itu sampai menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan terhadap apa yang dihalalkan oleh Allah. Dan terutama ya dalam masalah hukum serta dalam masalah riba. Jadi hukum itu berpihak kepada yang menguntungkan, demikian pula riba. Jadi kalau sogok menyogok dan sebagainya. Ini dilakukan bukan orang-orang biasa, tetapi justru malah tokoh-tokoh agama. Oleh karena itu apabila itu dikritik, ini menjadi nggak suka mereka. Nah ini dianggap di sini dijajarkan waladina asyroku. Orang memegang kitab, tetapi kok tidak tunduk kepada Tuhannya, tidak tunduk kepada Allah, itu kan sama dengan menggunakan Tuhan yang lain. Seperti itu. Nah, kamu kok menggunakan referensi bukan dari Allah, berarti kamu ini menggunakan referensi yang lain. Maka di sini disejajarkan dengan waladina asyroku. Nah, tukang-tukang syirik itu yang berada di Mekah, wah itu kurang lebih di sekitar Ka'bah itu ada 360 patung. Yang di dalam Ka'bah itu namanya Hubal itu. Luar biasa. Tapi pas Nabi Muhammad lahir, kok iya seperti ada gempa bumi. Di dalam Ka'bah itu patung Hubal itu hancur. Ya, hancur. Roboh kemudian itu gede itu. Hancur. Min ahli makata itu kufurnya ini bertumbuk-tumbuk. Litadaufi kufrihim wa jahlihim wan himakihim. Karena kebodohan. Tuhannya tidak bisa membuat madarat saja nggak bisa. Oh ini apalagi membuat manfaat. Jadi orang-orang Mekah ini Tuhannya membuat madarat saja nggak bisa, apalagi membuat manfaat. Demikian pula pada hakikatnya apabila orang Yahudi ini tidak suka kepada Nabi Muhammad. Mereka sendiri itu sebenarnya membuat madarat saja nggak bisa kalau tidak diberi tenaga oleh Allah Ta'ala, apalagi membuat manfaat. Ya kreasi pada hakikatnya manusia itu yang dikreasikan itu apa? Paling mengambil bahan itu dari permukaan bumi. Mereka juga tidak membuat bumi. Jadi yang diambil itu miliknya siapa? Tapi rata-rata nggak mau berpikir ke sana. Karena itu jenis ilmu empiris itu loh ya. Ilmu empiris itu ilmu yang kelihatan di indera. Kalau angan-angan yang tidak kelihatan itu nggak mau. Ini kelemahan di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya tidak ada yang namanya jurusan. Kalau psikologi itu ada. Psikologi Islam itu ada. Tetapi kalau prodi torekoh itu nggak ada. Prodi tasawuf itu nggak ada. Jadi karena itu hubungannya adalah dengan hal yang tidak tampak. Tidak empiris itu disebut sebagai tidak ilmiah kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wan himakim fittiba'il hawa. Padahal yang namanya kekufuran mereka itu sebenarnya mengikuti kepada keinginan hawa. Membuat Tuhan yang seperti apa? Jadi bikin-bikin yang kelihatannya serem, yang biasanya ya itu kan ya sejak dulu kan juga seperti itu. Pada masa Raja Namrud itu desain Tuhan itu dilombakan. Siapa yang bisa membuat Tuhan yang gede, yang lebih serem itu maka menjadi pemenang.
Nah, wala tajidanna, dan sungguh menemukan betul siapa kamu Muhammad, aqrabahum, akan paling dekat-dekatnya Bani Israel. Paling dekat-dekatnya apa ya ini ya, kalau mau Bani Israel ya ya orang di luar Islam ya. Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir. Apanya mawaddatan, cintanya lilladzina, kepada orang-orang banyak manu yang pada beriman, siapa alladzina. Itu alladzina, orang-orang banyak, kalau yang pada berkata siapa alladzina, inna, sesungguhnya kami itu Nasoro, orang-orang Nasrani. Muhammad, sungguh kamu temukan orang yang paling dekat, cintanya kepada orang-orang yang beriman itu justru dari orang-orang Nasrani, orang-orang Nasrani. Tapi ini yang dimaksud adalah ini saya lanjutkan dulu. Qalu inna nasara dzalika, adapun hal tersebut qarbu mawaddatihim, artinya dekat kecintaan dari nasara lil mukminina, kepada orang-orang mukmin, itu bi anna minhum, bisa babi anna minhum, karena sebab sesungguhnya itu dari Nasoro kisisina, adapun para ulama atau ilmuwan, warubanan dan ruhbanan, pendeta-pendeta, ubatan artinya orang-orang ahli ibadah. Jadi ini sebenarnya merujuk kepada orang-orang Nasrani dari Najasyi. Najasyi itu berarti dari Afrika, kulit hitam. Itu kan dulu pada saat hijrah yang pertama, ada sekitar 60-an apa ya, ke Najasyi itu ya jauh ya, ke barat sampai ke daerah Afrika itu. Di sana masih dikejar oleh orang kafir, dan dikatakan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang semacam tahanan yang melarikan diri, maka diminta untuk menyerahkan kepada orang-orang kafir. Ya, orang Islam ketika itu diberi hak bela, rajanya yang mengawasi terhadap jalannya diskusi itu atau perdebatan itu. Alhamdulillah orang Islam itu bisa menyebutkan bahwa mereka itu sebenarnya orang-orang yang beriman. Mereka itu adalah orang-orang dai yang menyeru kepada kebenaran, yang menyeru kepada keimanan. Disuruh menunjukkan seruannya itu seperti apa. Dikatakan oleh mereka seperti ini menyembah Tuhan yang satu, kemudian dan seterusnya sampai cerita tentang Isa bin Maryam itu seperti apa. Nah, orangnya Najasyi atau Raja Najasyi, Raja Najus, itu merasa bahwa apa yang disampaikan oleh orang Islam itu seperti yang ada di kitab Injil. Mereka itu beragama Nasrani ya, mereka beragama Nasrani. Persis seperti apa yang ada di Injil, sehingga mereka itu menjadi luluh hatinya. Orang kafir meminta mereka dikembalikan kepada orang-orang kafir Mekah, itu enggak diberikan, mereka dilindungi. Nah, karena apa? Kesamaan terhadap isi daripada kitab yang diserukan oleh Nabi Muhammad dengan apa yang diserukan oleh Isa. Dan ujung-ujungnya nanti itu Raja Najasyi ini kemudian masuk Islam. Apalagi sowan kepada Rasulullah, dari 62 orang itu mereka itu kemudian masuk Islam. Orang-orang Islam yang berada di Afrika itu kemudian diberi tanah di suatu lokasi yang berada di sebelah utara gitu.
di sebelah utara. Mereka di situ hidup, kemudian bisa berkembang, dan ternyata di masyarakat disukai dan memberi contoh yang baik. Orangnya taat-taat, orangnya rendah hati, orangnya menghormati kepada orang lain, kemasyarakatannya bagus, bisa diterima, dan Islam kemudian bisa berkembang dengan baik. Nah, ini yang dimaksud dengan orang-orang Nasrani. Jadi wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Jadi orang-orang yang paling dekat kepada cintanya kepada orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang Nasrani. Kenapa orang Nasrani kok bisa seperti itu? Karena ada 3 hal ya. Yang pertama, di kalangan mereka ada ulamanya, ilmuwan. Jadi akalnya itu jalan, dipuji ya, akalnya itu dijalankan. Karena agama itu kalau tidak dibarengi dengan akal, nanti akhirnya yang terjadi hanya fanatik buta. Dan itu nggak menyelesaikan masalah. Tetapi ini ada ulama-ulamanya yang bisa mengolah. Ulama-ulamanya atau ilmuwan yang bisa mencerna. Waruhbanan, dan juga ada ruhban, itu pendeta-pendeta yang ahli ibadah, yang kuat untuk prihatin, menahan lapar. Orang-orang itu kalau bisa menahan lapar, ini menjadi gampang untuk rendah hati ya. Gampang untuk rendah hati. Kalau bisa menahan lapar ini, dan juga yang ketiga itu orang-orang yang wa annahum la yastakbirun, tidak sombong-sombong. Wa annahum, dan sesungguhnya Nasara itu la yastakbirun, tidak pada sombong-sombong. 3 ini. Ada ulamanya atau ilmuwannya, ada orang-orang yang ahli ibadah, kemudian orangnya itu pada rendah-rendah hati, tidak sombong-sombong. An ittiba'il haqi, dari mengikuti terhadap kebenaran. Ada orang yang ikut kebenaran tapi sombongnya luar biasa, merasa bahwa dirinya itu paling hebat, dirinya itu ya, termasuk kalau kita ini kemudian memegang atau mengambil Islam sebagai agama, jangan kemudian dikonotasikan kita itu menjadi boleh sombong dan sebagainya. Tidak. Justru Islam itu butuh ditampilkan, didisplaykan dalam kondisi yang rendah hati, yang namanya bisa mengayomi. Jadi kita tuakan, orang tua kepada anak-anak itu seperti apa? Apa nandingi? Tidak. Jadi memimpin. Anitibail haqi kama yastakbiru, sebagaimana berlaku sombong siapa Yahudi, orang Yahudi, wahlu Makkah, dan penduduk Mekah. Orang Yahudi sombong-sombong, lalu Mekah, penduduk Mekah juga sombong-sombong. Nazalat, turun apa ayat fi waqtin Najasyi, di dalam memenuhi terhadap Raja Najasyi al-Qadimina, yang pada datang alaihi kepada Nabi minal Habasyati, dari negara Habasyah. Nah ini ya. Jadi ayat itu turun. Justru malah Raja Habasyah itu sowan kepada Nabi Qadimina, ini rombongan Nabi Waqtin Najasyi, di dalam kelompok atau kelompok atau rombongannya orang-orang Raja Najasyi yang pada datang dari Habasyah. Jauh lah itu ya, Habasyah itu. Qara'a, membaca siapa sallallahu alaihi wasallam surat Yasin, akan surat Yasin. Untuk menyambut kedatangan mereka, Nabi itu membaca surat Yasin. Lafa bakau, maka pada menangis siapa Nasara waslamu, dan pada masuk Islam siapa Nasara. Di surah Yasin itu kan ada cerita mengenai wa azazna bisa lisin faqalu
inna ilaikum mursalun. Jadi diutus 2 orang kepada Bani Israel itu, Masya Allah. Kalau nggak salah itu malah di daerah-daerah apa ya, Damaskus apa di daerah Babilonia gitu. Utusan di sana itu malah dimusuhi. Ada seseorang yang sudah tua dari penduduk kampung memberitahu ini orang baik, ini mengajak kepada kebaikan. Malah orangnya ini dibunuh ini. Fa'azzazna bitalitin. Maka aku kuatkan dengan yang ketiga. Qalu inna ilakum mursalun qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala rahmanu min syai'in antum la taktibun. Dan seterusnya itu. Nah, itu dibacakan oleh Nabi. Itu kan mengandung sejarah ya. Itu dianggap sama dengan apa yang diceritakan oleh Injil. Sehingga mereka itu merasa bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar dan Muhammad adalah seorang nabi. Mereka itu loh mapan gitu loh ya. Ada sesuatu yang baru karena apa? Mereka sudah membaca di Injil itu bahwa nanti akan diutus suatu rasul terakhir yang bernama Ahmad, yang bernama Muhammad. Nah, itu mereka sudah tahu dan mereka hatinya tidak memberontak. Nah, dengan dibacakan surat Yasin itu mereka pada menangis, kemudian masuk Islam. Waqalu dan pada berkata siapa? Wabdun Najasyi ma asbah, betapa miripnya. Betapa miripnya apa hada ini bima dengan sesuatu karena yang ada apa ma itu yunjalu diturunkan apa ma anak Isa kepada. Betapa miripnya yang dibaca oleh Muhammad ini dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah. Jadi kita jangan sampai mengkontradiksikan antara Isa dengan Muhammad. Nah, ini penerus semuanya ya. Dan itu adalah utusan Allah semuanya. Tapi apa yang telah dibawa Isa itu satu garis dengan apa yang diserukan oleh Nabi Muhammad. Sehingga apabila kita ini mempercayai kepada Nabi Muhammad, kita beriman kepada Al-Quran, itu berarti sama dengan kita. Ini juga kita percaya kepada Nabi Isa, kita juga percaya kepada kitab Injil, dan terusnya ke sana nanti seperti itu. Gitu ya. Qala telah berfirman siapa ta'ala Allah Ta'ala ini 83. Wa idza sami'u dan ketika mendengar siapa an-nasara akan sesuatu unjila yang diturunkan apa ma'ilar rasuli kepada Rasul Muhammad minal Qur'ani dari Al-Quran. Ketika mereka mendengar terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ketika mereka mendengar dibacakannya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, taro maka melihat siapa kamu Muhammad, ayunahum akan air mata mereka, air matanya Nasara itu tafidu meleleh apa ayun minat damai dari kelopak mata mimma karena sesuatu Arabu yang mengerti siapa Nasara minal haqi dari suatu kebenaran. Jadi mereka tahu bahwa Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad ini barang benar. Karena mereka tahu bahwa Quran yang dibawa Muhammad ini adalah barang benar dibacakan. Masya Allah. Rindu loh ya, kayak gitu itu orang yang hatinya hidup. Itu bisa rindu dan merasa ini berada dalam satu kodifikasi iman. Jadi air matanya meleleh. Ya, meleleh. Kemudian mimma arafu karena mereka mengetahui terhadap kebenaran yang
mereka dengarkan. Yaquluna pada berkata siapa? An-Nasara Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, telah beriman siapa kami. Mereka masuk Islam mereka itu ya. Mereka masuk Islam. Wahai Tuhan kami beriman. Kami beriman. Wahai Tuhan kami beriman. Ini loh ya. Al-Quran saja kalau dibaca oleh orang Nasrani, dalam kondisi hati mereka itu bersih seperti itu, bisa menjadikan mereka itu tunduk patuh beriman. Marilah kita ya, ini kita termasuk mengaji kayak gini, ini ya dalam rangka bagaimana supaya hati kita ini takluk di hadapan Al-Quran gitu. Rabbana amanna sodakna artinya membenarkan siapa kita binabiyika terhadap nabimu wa kitabika dan terhadap kitabmu. Waktu benar maka catatlah olehmu kepada kita ma'asyahidina beserta orang-orang yang syahidin. Maka catatlah kami termasuk orang-orang yang syahidin ini bukan syuhada, tetapi orang-orang yang menyaksikan, ya syahidin. Orang-orang yang menyaksikan al-muqarrabina, menyaksikan apa? Orang-orang yang dekat semuanya bitasdikihim, karena mereka membenarkannya Nasoro. Jadi Al-Quran mereka lihat, Al-Quran mereka dengarkan, sehingga mereka bersaksi bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang benar. Karena mereka bersaksi Al-Quran itu sesuatu yang benar, maka mohon kepada Allah agar supaya mereka dimasukkan ke dalam orang-orang yang pada menyaksikan. Mereka bisanya cuma memohon. Nabi Muhammad sendiri juga tidak bisa memasukkan ke dalam syahidin. Karena hak memasukkan syahidin itu ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, waqalu dan pada berkata siapa an-nasara fi jawabiman di dalam menjawab orang ayyarohum yang menghina atau merendahkan, mencela siapa man hum kepada an-nasara bil islami dengan Islam minal Yahudi dari orang Yahudi. Ada orang Yahudi terhadap waqalu orang Yahudi ini suka mencela terhadap Islam. Ya memang ya kayak gitu. Mencela terhadap Islam. Orang Yahudi ya sampai sekarang mencela terhadap Islam. Kenapa Yahudi mencela terhadap Islam? Sebenarnya sebelum dalam konteks yang lain-lain yang selain yang akan saya sebutkan itu, ini Yahudi itu cocok dengan Islam. Tetapi ketika Nabi Muhammad itu memandang bagaimana Isa, bagaimana Maryam, nah menurut Islam, maka Yahudi itu menjadi nggak cocok. Jadi Islam kan menempatkan Maryam itu atau Maria itu adalah wanita yang suci. Allah itu mudah, walaupun dari rahim wanita tanpa adanya bapak ini kemudian bisa keluar anak. Lawong Nabi Adam saja nggak ada bapak dan nggak ada ibu saja bisa keluar, bisa lahir anak. Nah ini kok tidak ada bapak saja. Kalau dikehendaki oleh Allah itu bisa. Maka Islam memandang Maryam itu adalah wanita yang suci. Nah, Isa itu adalah anak yang suci juga dan dia adalah Rasul. Isa adalah Rasul utusan dari Allah Ta'ala. Nah ini yang tidak cocok karena menurut Yahudi Maryam itu adalah pezina. Berarti kalau begitu
anaknya itu adalah anak hasil zina. Anak hasil zina kok dijadikan Tuhan, betapa menjijikkannya. Menurut versinya Yahudi loh ya. Anak hasil zina kok mempunyai anak raja atau anak raja diraja gitu. Nah ini kok anak hasil zina kok dijadikan Tuhan. Nah ini lah orang Yahudi nggak suka dengan Islam ini, kemudian oleh orang-orang Nasrani yang najasi, jenis-jenis najasi kayak gitu terhadap orang Yahudi kayak gitu, ini kemudian berkata, malana la nu'minu billah, malana, mengapa, adapun apa itu lana untuk kita, la nu'minu tidak beriman siapa kita billahi kepada Allah. Wama dan sesuatu yang memberi siapa Allah kepada kita minal haqi dari kebenaran. Mengapa kita tidak beriman kepada Allah? Sudah jelas-jelas bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah suatu kebenaran. Mengapa kita tidak beriman? Ya iman kita. Minal haqi dari suatu kebenaran. Al-Quran ini artinya Quran. Jadi Allah memberi kepada Al-Quran kepada kita. Malana la nu'minu billah wa ma ja'ana minal haqqi minal Quran. Mengapa kita tidak beriman kepada Allah? Ya, Allah telah Allah telah mendatangkan Al-Quran itu, ya. Ailamani artinya tidak ada penghalang sama sekali lana untuk kita minal imani dari iman ma'wujudi muqtadihi beserta wujudnya sesuatu yang dikehendaki oleh iman itu. Mengapa kita tidak? Enggak ada penghalang bagi kita untuk beriman. Beriman kepada siapa? Baik Nabi Muhammad maupun beriman kepada Al-Quran. Bagi beriman kepada Allah. Itu sudah. Tapi beriman kepada Nabi Muhammad, buktinya itu ada Al-Quran. Atau dibalik ada Al-Quran. Mengapa kita tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Dan itu nyata. Kenapa begitu? Karena Al-Quran itu mereka tahu ini ternyata isinya sama, mirip, sangat mirip. Ma'asbahadhalika, betapa miripnya Al-Quran itu terhadap Injil yang telah mereka gunakan selama ini. Ma'awujudi mutadihi wanat ma'u dan mengharapkan siapa? Siapa kita? Lafal natma'u itu atfan ngataf ala nu'minu kepada nu'minu. Ayyadakhulana ayyudakhilana wanat ma'u ayyudakhilana jika memasukkan pada kita siapa Rabbuna Tuhan kita ma'al qaumi bersama-sama dengan kaum as-salihina yang soleh-soleh kabeh. Dan kita mengharapkan agar supaya kita dimasukkan oleh Allah bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Al-mu'min artinya orang-orang mukmin, al-jannata akan surga. Qala, jadi walaupun seorang raja ya, tetapi pengharapannya untuk sukses di akhirat itu tinggi. Ya banyak loh kayak gitu itu ya. Jadi sudah mencapai raja, betul-betul raja. Tetapi rajanya ini juga religius banget. Sehingga ukuran-ukuran keberhasilan itu tidak hanya kesejahteraan di dunia, tetapi di akhiratnya mereka kejar betul. Ini Raja Najasyi. Maka kalau sekarang ada itu loh ya, daerah Tanzania, ini luar biasa ya. Orang-orang Afrika kulit hitam itu kalau di YouTube itu bacaan Qurannya juga bagus-bagus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atabahum. Maka kemudian memberi pahala kepada an-nasara siapa Allah bima sebab sesuatu qalu yang pada mengatakan siapa an-nasara jannatin akan surga ajri yang mengalir minta dari bawahnya jannat apalan haru sungai-sungai khalidina dalam keadaan kekal fiha di dalam jannat. Wadzalika ada benar tersebut itu jazaul muhsinina
balasan orang-orang yang berbuat bagus bil imani dengan iman. Jadi mereka itu dijanjikan nanti akan memperoleh surga sebagai balasannya. Surga itu gambarannya di bagian bawah itu mengalir sungai-sungai. Ini loh ya, gambaran yang ada dalam Al-Quran tentang surga, bahwa ada air mengalir, ada suara gemericik, ini sudah dibuktikan konglomerat kalau nggak salah dari daerah Eropa. Dia itu ingin membuktikan apa yang digambarkan dengan Quran, karena dia itu juga tukang bangun gitu, maka dia buat desain itu bangunan-bangunan, kemudian dia buat kolam luas gitu, kemudian dibuat air yang mengalir, ada suaranya gemericik itu. Nah, suatu saat dia itu dalam kerja, kayak hari Sabtu itu kan lelah banget ya, atau hari Jumat sore sangat lelah karena sudah bekerja seminggu penuh. Nah, ini kemudian pulang. Ketika pulang, kemudian merebahkan tubuh mendengar suara gemericiknya air itu. Rasanya tubuh itu seperti terobati. Rasanya tubuh itu seperti sembuh. Rasanya tubuh itu menjadi semangat kembali. Dan dia baru percaya bahwa gambaran tentang surga, tentang air yang dengan air yang mengalir di bawahnya itu ternyata itu adalah suatu kenikmatan yang nyata. Di dunia kalau digitukan saja itu bisa menjadi alat yang dipakai untuk menghasilkan kebahagiaan. Dirasakan, bukan hanya dilihat loh ya, tetapi dirasakan. Ini bisa, akhirnya dia masuk Islam. Khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Hal seperti itu merupakan balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan atau berbuat baik. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Sedangkan orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat kami, mereka itu adalah ashabul jahim, penghuni neraka jahim. Penduduk neraka jahim. Penduduk neraka jahim, ya. Penduduk neraka. Penduduk itu seperti pemilik, masya Allah ya. Makanya semula itu yang namanya apa ya? Kayak kalau nggak salah apa ya, jahim itu ya, neraka. Ulaika ashabul jahim, penghuni atau pemilik jahim. Pemilik tapi yang dimiliki kok nggak bisa dipegang. Maksudnya nggak bisa itu, orang yang miliki itu kan mestinya seneng ya. Orang memiliki kuda, maka kuda itu dilus-lus dipegang-pegang. Orang memiliki kambing, orang memiliki rumah, orang memiliki kendaraan. Ini ashabul jahim, pemilik jahim, pemilik, tetapi sebaiknya saya nggak usah dekat-dekat dengan jahim. Ini pemilik loh, kamu itu pemiliknya. Mengapa? Ini jadi persoalan ya. Mengapa didefinisikan sebagai pemilik, tetapi terhadap yang dimiliki ini nggak suka? Ini ada kaitannya dengan aturan sudah ditetapkan, tetapi orang ini mengingkari terhadap aturan. Aturan sudah diberikan ketika di dunia, tetapi orang ini mengingkari terhadap aturan. Jadi ini hikmahnya adalah marilah kita berusaha untuk komitmen terhadap SOP kita, SOP agama kita. Semoga dengan begitu nanti di akhirat kita termasuk minal muhsinin wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup sayangnya dulu. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdani abada wa
منه دواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبت في جسمه في خلقه كأما من رؤيا دون ثبتت ولا يراد بول منه في علني وقلبه لم ينم والعين قد عتت ولا يراد النور بشمس ظلماتني كتبه قد علت قوما جلسوا عند الولادة شف يا بمقتدني هذه الغشائش فحمدها تكون آمنا من شر نار وسرق ومن Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Makasih atas perhatiannya. Semoga menjadi amal soleh serta tambahnya ilmu bagi kita semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Keluarganya dipenuhi dengan penuh dengan ya, dan penuh dengan doa dari kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri ya. Kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop dulu.